Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini kita sudah melewati begitu banyak hal. Ada yang penuh sukacita, ada juga yang mungkin berat. Saat malam tiba, mari kita berhenti sejenak, hening dan kembali kepada firman Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan Filipi 4 ayat 6-7. Ayat yang begitu indah tentang doa dan damai sejahtera. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat terkasih, kekhawatiran adalah teman akrab banyak orang. Kita khawatir tentang masa depan, tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang anak-anak, bahkan hal-hal kecil yang belum tentu terjadi. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi saat ia ada di penjara. Dalam kondisi yang tidak pasti, ia justru menasihati jemaat untuk tidak dikuasai kekhawatiran. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, malah menambah beban. Sama seperti seseorang yang berjalan membawa beban batu besar di punggung. Semakin dipikirkan, semakin berat. Tetapi firman Tuhan malam ini mengingatkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Sahabat terkasih, Paulus tidak hanya berkata, jangan khawatir, tetapi memberikan solusi. Nyatakanlah dalam doa. Doa bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah hubungan yang hidup dengan Bapa yang mengasihi kita. Ketika kita berdoa, kita sedang menyerahkan kekhawatiran kepada Allah. Kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup menanggung ini sendirian, tetapi aku percaya Engkau sanggup. Dan menariknya, doa ini harus diiringi ucapan syukur. Mengapa bersyukur? Karena ucapan syukur adalah tanda iman. Kita belum melihat jawaban, tetapi kita percaya Allah sudah bekerja. Doa dengan syukur membuat hati kita beristirahat dalam janji-janjinya. Sahabat terkasih, hasil dari doa adalah damai sejahtera Allah. Paulus menegaskan bahwa damai ini melampaui segala akal. Artinya, damai ini bukan logis menurut manusia. Situasi di luar bisa tetap sama. Masalah mungkin belum selesai, tetapi hati kita mengalami ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada seorang sakit tetapi tetap bisa tersenyum. Ada orang kehilangan tapi tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Itu semua karena damai sejahtera Allah yang menjaga hati dan pikiran mereka. Damai ini bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi hati tetap tenang di tengah badai. Seperti perahu yang punya jangkar, kita tidak akan hanyut karena Kristus menjaga kita. Sahabat terkasih, kalau kita lanjut membaca Filipi pasal 4 ayat 8, Paulus mengajarkan agar pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Mengapa? Karena pikiran adalah pintu masuk damai. Kalau pikiran kita dikuasai oleh kekhawatiran, damai akan hilang. Tetapi kalau kita memilih merenungkan kebaikan Tuhan, firman-Nya dan janji-janjinya, maka damai akan tetap tinggal. Malam ini, mari kita latih pikiran kita. Sebelum tidur, bukan dipenuhi dengan rasa cemas, tetapi dengan firman Tuhan. Bukan dihantui rasa takut, tetapi diisi dengan janji-janji Allah. Di akhir pasal ini, Paulus menulis di Filipi 4 ayat 19,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Janji ini meneguhkan kita bahwa bukan hanya damai yang Ia berikan, tetapi juga pemeliharaan yang nyata. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta. Jadi malam ini kita bisa tidur dengan tenang karena kita punya Bapa yang setia mencukupkan segala sesuatu. Sahabat terkasih, mari kita akhiri hari ini dengan doa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami datang kepadamu. Kami membawa segala kekhawatiran kami tentang keluarga, pekerjaan, masa depan, bahkan hal-hal kecil yang sering mengganggu hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memberi damai sejahtera yang melampaui akal. Jaga hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Ajari kami untuk selalu bersyukur, bahkan sebelum jawaban doa datang. Dan biarlah malam ini kami tidur dengan tenang, karena Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini. Mari kita ingat, jangan biarkan kekhawatiran mencuri damai sejahtera kita. Serahkan segalanya kepada Tuhan, dan biarlah damai-Nya menjaga kita sepanjang malam. Sampai jumpa dalam renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.